Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Mufti Mutahari dari kelas Hukum Keimigrasian D. Pada saat ini akan membahas karya tulis yang sudah dibuat oleh teman saya dari kelas Hukum A kelompok 4 bernama Ben Reynaldi Rizky Akbar yang berjudul Perkembangan Intelijen di Indonesia serta Intelijen Keimigrasian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, intelijen sudah hadir jauh sebelum masa modern seperti sekarang, yaitu dimulai dari awal peradaban Cina kuno sekitar tahun 500 sebelum Masehi tentang pengumpulan informasi yang dilakukan pada saat itu, terutama pada saat situasi perang yang dicetuskan oleh seorang tokoh yang terkenal akan karyanya hingga sekarang, yaitu Sun Tzu. Salah satu tokoh yang disebut sebagai awal mula perintis Badan Intelijen di Indonesia yaitu Bapak Zulkifli Lubis, menjalani pendidikan di Malaysia dan Singapura pada tahun 1944, lalu pulang ke Indonesia pada saat Jepang menyerah kepada sekutu untuk membuat awal mula dari Badan Intelijen Negara Indonesia, yang daripada itu tidak terlepas dari beberapa perubahan serta pembubaran institusi intelijen sebelumnya yang pernah ada di Indonesia. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia dibentuklah Badan Istimewa, lalu dikembangkan lagi menjadi Penyidik Militer Khusus atau PMC. Lalu setelah PMC dibubarkan, dibentuknya kembali Badan Rahasia Negara atau BRANI. Lalu setelah dibentuknya Badan Koordinasi Intelijen atau BKI, namun ternyata dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dikarenakan banyaknya pemberontakan pada saat itu. Lalu dibentuklah badan yang baru yaitu Badan Pusat Intelijen atau BPI. Setelahnya ditetapkan badan intelijen yang baru yaitu Komando Intelijen Negara atau KIN, serta kelanjutannya yaitu Badan Koordinasi Intelijen Negara BAKIN, yang pada akhirnya BAKIN tersebut berubah menjadi Badan Intelijen Negara atau BIN yang masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya, intelijen dalam keimigrasian. Definisi intelijen keimigrasian menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Lalu tata laksana intelijen keimigrasian di Indonesia berada di Direktorat Intelijen Keimigrasian yang dibawahi langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berarti bahwa fungsi daripada kegiatan intelijen keimigrasian yaitu menghasilkan sebuah produk berupa informasi yang sudah dikumpulkan, diolah, serta disajikan guna melakukan analisis untuk menentukan pengambilan langkah dalam suatu masalah atau persoalan yang dihadapi. Kegiatan intelijen keimigrasian umumnya berfungsi sebagai pendeteksi dini mengenai potensi masalah atau ancaman yang sifatnya merugikan pihak keimigrasian maupun negara. Fungsi daripada intelijen keimigrasian yaitu berfokus pada dua hal. Yang pertama yaitu penyelidikan intelijen keimigrasian serta pengamanan intelijen keimigrasian, yang dimana penyelidikan intelijen keimigrasian tersebut mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Lalu ada fungsi dan wewenang dan tugas intelijen keimigrasian yang dijelaskan pada pasal 2 dan 3 Permen Kohan nomor 30 tahun 2016. Terkait fungsi dan wewenangnya, yaitu fungsi intelijen keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Dalam melaksanakan fungsinya, PI berwenang yang pertama mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, lalu mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, lalu melakukan operasi intelijen keimigrasian, lalu melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian, serta melaksanakan tugas keimigrasian, yang dimana dari pasal 2 tersebut dapat melakukan kewenangan sebagaimana yang dimaksud, mempunyai tugas mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan dan mengolah data dan atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang keimigrasian, lalu membuat telaah operasi intelijen keimigrasian, lalu membuat laporan hasil operasi intelijen keimigrasian sebagai bahan pengawasan keimigrasian. Pengertian penyelidikan intelijen keimigrasian pada pasal 5 Permen Kohan nomor 30 tahun 2016, yaitu kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian dilaksanakan dalam rangka untuk mencari, mendapatkan, memperoleh,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau informasi yang berkaitan dengan objek. Pengertian. Adapun pengertian dari pengamanan keimigrasian pada pasal 11 Permen Kumham nomor 30 tahun 2016, yaitu bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi keimigrasian. Lalu ada penerapannya dalam disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19 untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain melalui terjun ke lapangan merupakan solusi terbaik untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adapun yang menjadi fokus dari hal ini adalah visa, dokumen keimigrasian, serta bea masuk dan keluar wilayah Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.